hadis kitabullah wa khaira hadhi hadi sayyidina Muhammad wa umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Sebelumnya kami ingin menanyakan bagaimana kabar jenengan sedaya? Pripun kabare Pak Bu? Alhamdulillah nggih. Kalau misalnya kultum itu kita diperbolehkan untuk sharing. Jadi tidak seperti khutbah. Kalau khutbah kan kita diwajibkan untuk diam. Cuman kalau yang namanya kultum ceramah itu kita bisa berinteraksi. Jadi tidak perlu terlalu formal juga. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Tentu ya Pak Bu, kenikmatan Allah itu tidak bisa kita hitung sama sekali. Coba, secanggih apapun alat itu tidak bisa menghitung bagaimana rahmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya kita diberikan oleh Allah nikmat dari mata, Allah memberikan nikmat dari mulut, Allah memberikan nikmat kepada kita tangan, Allah memberikan nikmat kepada kita kaki. Ketika Allah memberikan kepada kita kenikmatan mata, apa yang perlu kita lakukan? Gunakanlah mata ini dengan hal yang baik-baik. Jangan gunakan mata yang Allah berikan kepada kita untuk melihat yang Allah larang kepada kita. Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita kaki yang sehat, maka gunakanlah kaki itu dengan sebaik-baiknya. Ketika waktunya azan, ketika waktu sholat, maka hendaknya kita langsung tergesa-gesa, langsung datang ke masjid, karena di situ ada perintah ketika adzan, hayya 'alas sholah. Mari, ayo kita untuk sholat. Bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sungguh sangatlah banyak. Tak lupa sholawat bersertakan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan yang paling baik untuk kita semua. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ya Muhammad ya Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oke. Kami di sini ingin membacakan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya kami ingin bertanya, bagaimana kabar puasa kalian di 2 hari ini? Baik semua ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Bagaimana rasanya? Apakah ketika kita datang Ramadan sedih, bahagia, atau seperti apa? Bahagia ya. Apa ada yang sedih gara-gara Ramadan? Ya Allah, saya nggak bisa makan. Ya Allah, pekerjaan saya gimana? Ada yang seperti itu? Semoga kita termasuk bukan orang yang seperti itu. Jadi ketika datang Ramadan, sebisa mungkin kita bahagia. Apalagi kalau kita bisa bahagianya sambil menangis. Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali pahala yang Allah lipat gandakan. Misalnya kalau di hari biasa kita sholat jamaah di masjid, Allah berikan 27 derajat. Tetapi ketika bulan Ramadan, Allah lipat gandakan berkali-kali, sehingga pahala itu terus bertumbuh banyak. Makanya ketika datang Ramadan, hendaknya kita selalu berdoa, selalu melipat gandakan amal-amal baik kita. Jangan sampai Ramadan tahun ini lebih buruk daripada Ramadan yang kemarin. Jadikan Ramadan yang saat ini lebih baik dari yang lalu. Kami akan menyampaikan sebuah hadis dari Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala
innamal a'malu binniyat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya masing-masing. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Apa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia, karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada yang dituju, kepada dunia itu ataupun kepada wanita. Misalnya contohnya laki-laki, saya hijrah ini karena ingin mendapatkan seorang perempuan ini. Misalnya kalau perempuan, saya hijrah berubah ini karena ingin dipandang oleh laki-laki ini. Nah, di hadis ini dapat kita simpulkan bahwa setiap amalan yang kita lakukan itu tergantung niat kita. Makanya kalau kita mengulas buku-buku tentang pelajaran Islam, itu pasti di awal itu ada perintah meluruskan niat. Karena kenapa? Jangan sampai kita termasuk 3 orang yang merugi yang disabdakan oleh Rasulullah. Siapakah 3 orang itu? Yang pertama adalah ahlul Quran, yang kedua adalah orang yang dermawan, yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Kenapa mereka merugi? Karena apa? Ketika di akhirat, Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepadanya, "Hai fulan, ketika engkau di dunia apa yang engkau lakukan?" Ya. Seorang ahlul Quran ini mengatakan gini, "Ya Rob, ya Allah, ketika aku di dunia aku selalu membaca Al-Quran, selalu menghafal Al-Quran, selalu mempelajari Al-Quran, selalu melaksanakan apa yang telah engkau perintahkan yang berada pada Al-Quran." Tetapi pada saat itu Allah berkata kepadanya, "Kadzabta, engkau berbohong, engkau berbohong. Sesungguhnya engkau telah berbohong. Ketika engkau di dunia bukan niat agar engkau mendapatkan ridhoku, tetapi engkau hanya ingin dipanggil seorang hafiz Quran. Ketika engkau di dunia hanya ingin dipanggil sebagai orang yang hafal Al-Quran, maka pada saat itu Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya ke dalam neraka." Terus yang kedua, yaitu adalah orang yang dermawan. Ketika Allah bertanya kepadanya, "Hai fulan, apa yang engkau lakukan ketika di dunia?" Seseorang itu menjawab, "Ya Rob, ketika aku di dunia aku menginfakkan hartaku menginfakkan hartaku di jalanmu, menginfakkan hartaku untuk pembangunan masjid, menginfakkan hartaku untuk sodakoh kepada anak yatim piatu." Tetapi pada saat itu Allah mengatakan, "Kadzabta, engkau berbohong, kau berbohong. Karena ketika engkau di dunia engkau menginfakkan itu bukan karena untuk mencari ridhoku, tetapi hanya ingin dipandang oleh manusia yang lain sebagai orang yang dermawan." Nih, sungguh rugi orang yang seperti itu. Terus yang terakhir yang disadapkan Rasulullah adalah, "Hai fulan, apa yang kau lakukan ketika di dunia?" Seorang tersebut mengatakan, "Ketika aku di dunia aku berjuang di agamamu, aku berjihad untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, aku berjihad berada di jalanmu." Tetapi Allah menjawab, "Kadzabta, engkau tetap berbohong. Engkau berbohong karena ketika di dunia engkau hanya ingin disebut sebagai pahlawan, engkau hanya ingin disebut sebagai seorang mujahid. Engkau tidak menjadikan ridhoku yang pertama." Itulah 3 orang yang merugi, yang mana sebenarnya jika 3 orang ini, 3 golongan ini meniatkan semuanya karena ridho Allah, mereka adalah seorang yang sangat mulia. Ahlul Quran mulia boten?
mulia ya. Orang yang membaca Al-Quran, ketika orang itu membaca Al-Quran satu ayat, Allah lipat gandakan, Allah berikan 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan. Pasti orang yang ahlul Quran itu pasti sangat mulia. Orang yang dermawan mulia boten? Mulia. Karena dengan adanya orang yang dermawan, masjid ini bisa berdiri, pondok-pondok bisa berdiri, sekolah-sekolah bisa berdiri, buka-buka bersama bisa berjalan dengan lancar. Itulah berkat orang yang dermawan. Orang yang mati syahid mulia boten? Sungguh mulia. Karena orang yang mati syahid itu ketika dia di surga nanti akan mendapatkan bidadari ya. Ini adalah amalan yang paling utama ya, adalah jihad nggih. Karena dia membela agama Allah. Oleh karena itu, mumpung saat ini bulan Ramadan, mumpung ini masih awal kita masih puasa baru 2 hari nggih. Untuk kedepannya kita perbaiki niat kita lagi agar Ramadan saat ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin nggih. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada yang sebelumnya, daripada yang kemarin nggih. Maka dari itu marilah kita senantiasa selalu memperbaiki diri kita agar kita menjadi orang yang beruntung nggih. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada salahnya mohon dimaafkan, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.